Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Masyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada detik ini, pada kesempatan ini, Allah masih memberikan keistiqomahan kepada kita. Terutama begitu banyak kenikmatan-kenikmatan diberikan Allah kepada kita, yang saat ini mungkin tanpa kita sadari, mungkin tanpa kita meminta kepada Allah, namun Allah meringankan langkah kaki kita menuju lapangan ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Tiada lain bersyukur dan terus bersyukur, karena dengan rasa syukur itulah keberkahan akan menghampiri kita. Kalaupun kita tanpa rasa syukur itu, tentu kita akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau kita jauh dari hidayah Allah, apa yang kita laksanakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan saat ini tentu tidak akan mendapatkan keberkahan. Karena hakikatnya keberkahan itu selepas kita melaksanakan sholat Idul Adha ini, tentu kita akan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ kita sudah mempunyai kewajiban sebagai seorang muslim terus meneladani baik yang saat ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, juga Nabi Ismail alaihissalam. Maka dari situ pengorbanan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim tentu harus dilandasi dengan rasa ikhlas. Maka mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini, kita berjumpa dengan jamaah di samping kanan kiri kita, itu merupakan silaturahmi yang nantinya juga menambahkan keberkahan bagi kita. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap bercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita, yang telah mengajari kita kebaikan-kebaikan sehingga kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dikisahkan dalam suatu riwayat, Rasulullah menanyakan kepada para sahabatnya, siapakah yang memiliki iman sejati? Maka para sahabat tidak mampu untuk menjawabnya. Maka dikembalikan, siapakah ya Rasulullah? Sesungguhnya yang memiliki iman yang sejati yaitu umatku yang tidak pernah hidup bersamaku, tidak pernah melihatku, namun mereka mempercayai dan meneladaniku dan mengajarkan syariat-syariat Islam. Itulah yang saat ini kita berada saat ini, di dalam dada kita masih ada keimanan. Mudah-mudahan menjadi iman yang sejati dan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW nanti di yaumul hisab. Masyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, saat ini takbir, tahmid, tahlil berkumandang di seluruh seantero Nusantara maupun di dunia, dari berbagai macam etnis, suku,
Dan tentunya dari bermiliar umat Islam yang ada di tengah perbedaan, namun kita meyakini perbedaan itu adalah sebagian dari rahmat bagi kita. Tanpa kita menjelekkan sebagian yang lain, dari situlah kita harus mampu untuk bisa memposisikan diri kita sebagai seorang muslim yang hakikatnya diperintahkan bahwasanya Islam itu sendiri adalah rahmatan lil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saat ini banyak saudara-saudara kita yang berada di Mekah Al-Mukarramah ataupun melaksanakan ibadah haji. Tentunya kita yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji ini belum diberi kesempatan oleh Allah, namun hakikatnya kita sebagai umat Islam, kita mempunyai kewajiban niatan untuk bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan kita yang saat ini belum diberi kesempatan oleh Allah, belum dipanggil oleh Allah untuk menuju Baitullah, menuju Mekah Al-Mukarramah, suatu saat nanti kita dipermudah, diperingankan, bahkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Namun hakikatnya iman itu apakah sudah ada pada diri kita? Ukuran-ukuran itu tentunya kita sudah bisa membaca atau menganalisa setiap perbuatan yang kita amalkan. Makanya di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan sampai meninggal pun kita harus tetap dalam keadaan Islam. Perintah bertakwa ini bukan saja tidak mudah kita lakukan, tentunya kita mempunyai pemahaman-pemahaman juga ilmu pengetahuan. Kalau kita ingat sabda Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah dimanapun kalian berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Inti dari hadis ini, kalau kita menyadari, kita memahami bahwasanya setiap manusia, kita pun pasti memiliki kesalahan. Innal insana makanul khata. Maka jangan sampai menjadi putus asa ketika kita melakukan kesalahan, melakukan kekhilafan, maka bersegeralah untuk bisa mengikutinya dengan kebaikan, karena kita yakin kebaikan itu pasti akan menghapus keburukan-keburukan yang telah menjadi kekhilafan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini khotib berpesan pada diri khotib pribadi juga kepada jamaah pada umumnya, mudah-mudahan di dalam koridor keislaman kita, di dalam ukhuwah kita dalam beragama Islam itu bisa watawaso bil haqqi watawaso bis sabr. Maka untuk itu jangan sampai momentum Idul Adha ini berlalu begitu saja tanpa ada hikmah, tanpa ada pemahaman, tanpa ada azam pada diri kita untuk kita berbuat lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin, tentunya kewajiban kita yang saat ini masih belum bisa melaksanakan kurban atau memberikan hewan kurban, jangan sampai pesimis. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita bagaimanapun juga harus bisa melangkahkan kaki terus menjalani kehidupan ini sampai nanti akhir hayat. Ma'asyiral muslimin, di dalam khutbah Idul Adha ini, marilah kita sama-sama memahami bahwasanya setiap ketakwaan dan keimanan itu tidak akan bisa ada dalam diri kita begitu saja. Tentunya banyak trik-trik, teladan-teladan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhususnya pada event kurban ini mungkin sudah ada yang mempunyai kesempatan atau diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Namun perlu kita ingat di dalam firman Allah surah Al-Hajj ayat 37, la yanalullahu luhumahuma wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu,
semua kita yang sudah menyatakan diri beriman harus melanjutkan dengan ketakwaan kepada Allah yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Makanya ketika kondisi umat muslim dihadapkan dengan kewajiban untuk bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya, pada saat itu para sahabat dan Rasulullah, bagaimana caranya mereka untuk bisa meningkatkan lebih lagi frekuensi ibadah mereka, sehingga dikisahkan dari sahabat Sa'id bin Jabir sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hatim bahwa setelah turun ayat tersebut, kemudian para sahabat berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk sholat malam, melaksanakan infak sedekah. Bahkan dikisahkan dalam sholat malam tersebut para sahabat sampai kakinya bengkak, sampai tumitnya bengkak, atau bahkan kepalanya di dahinya mengelupas kulit-kulitnya. Maka di saat itu ada kejenuhan, ada keletihan yang dirasakan oleh para sahabat atau umat muslim pada saat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum fa may yukasuha nafsi fa ulaika humul muflihun." Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setidaknya ada 3 langkah yang harus kita lalui sebagai seorang muslim untuk bisa mengoptimalkan sebisa mungkin sekuat tenaga kita, yakni yang pertama, bagaimana kita menjadi ciri-ciri atau memiliki ciri-ciri sebagai seorang yang bertakwa. Yaitu yang pertama, mendengar, karena pada hakikatnya kita harus mengupayakan kekuatan pendengaran ini, telinga yang diberikan oleh Allah ini untuk bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat yang diberikan oleh para kiai ulama maupun para guru kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, makanya Allah mendengarkan kepada kita 2 telinga, karena pada saatnya nanti telinga ini juga lah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, yaitu untuk merupakan langkah menuju takwa, yakni menerima pesan-pesan kebaikan. Tidak jarang kita sebagai seorang muslim tanpa sadar melakukan kekhilafan. Sebagai contoh, pendengaran kita ini tidak kita maksimalkan, yakni ketika mungkin pada waktu sholat Jum'ah atau mungkin waktu majelis taklim, yang mana di dalam sholat Jum'ah juga ada tuntunan atau syariat yang harus dijalankan oleh umat muslim. Ketika khotib menyampaikan khutbah, tidak jarang ketika kita lalai atau kita digoda oleh setan, maka pendengaran kita tidak maksimalkan, maka sehingga kita bisa sampai tertidur di dalam mendengarkan sholat atau khutbah Jum'ah. Maka untuk itu mudah-mudahan dari pendengaran ini kita mampu untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat dari para kiai, para ulama, para ustadz maupun dari guru-guru kita. Maka untuk itu marilah kita tadabburi firman Allah di dalam surah An-Nur, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallah wa rasuli liyahkuma bainahum ayyaqula sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya agar Rasul mengadili di antara mereka, ialah dengan ucapan mereka, "Kami mendengar dan kami patuh." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, nilai-nilai kebaikan dan kebenaran seharusnya sudah menjadi karakter bagi diri kita. Maka tiada kata lain, kita sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya. Idh qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, maka Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Surat Al-Baqarah ayat 131. Makanya Nabi Ibrahim sebagai teladan bagi kita, sebagai Abul Anbiya, tidak begitu
saja dipredikatkan oleh Allah kepada beliau, namun ada teladan-teladan yang beliau ajarkan dan itu menjadi teladan bagi kita sebagai umatnya. Dari ketabahannya, kesabarannya, ujian hidupnya. Kalau kita lihat kisahnya, semenjak beliau menjadi nabi, ujian-ujian itu silih berganti menghampiri beliau. Maka tiada kata lain, kita harus bisa meneladani kehidupan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Langkah ketiga, yakni untuk menuju karakter sebagai hamba yang bertakwa, maka ada kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk bisa berinfak, bersedekah, untuk bisa berbagi kepada sahabat atau orang lain. Maka untuk itu sebagai tadabbur kita lihat atau kita pahami bahwasanya Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an an umuri fima abnahu wa an ilmi fiha wa ala fi wa an amalihi min aina iktasabahu wa fiha anfa'a wa an jismihi fiha ablahu. Tidak beranjak seorang hamba dari tempat berdirinya pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang 4 perkara: umur untuk apa dihabiskan, ilmu untuk apa diamalkan, harta dari mana ia peroleh dan untuk apa dibelanjakan, jasmani untuk apa dipergunakan. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dalam konteks ini, maka marilah kita bersama-sama berupaya sekuat tenaga semampu kita untuk bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, untuk menjalankan syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah. Maka tiada kata lain, marilah kita juga mentadabburi surah An-Nisa ayat 37, alladzina yabkhaluna wa ya'murun nasa bil khabli wa yaktumuna ma atahumullah min fadli wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia-karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir siksa yang menghinakan. Ma'asyiral muslimin, kebakilan, kekikiran itu tidak diperbolehkan bagi kita seorang muslim. Maka berapapun dalam keadaan sempit maupun lapang, kita berupaya untuk bisa menjalankan syariat, terutama tentang infak dan sedekah ini. Maka di dalam surat Al-Imran juga ayat 180 Allah berfirman, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadli wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah. Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, semangat untuk berinfak, bersedekah, mari kita azamkan pada hati kita. Mudah-mudahan dengan itu bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mempermudah kita di yaumil hisab nanti. Akhirnya marilah kita koreksi diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat ketakwaan atau predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk itu marilah terus kita pupuk iman kita, marilah kita terus meminta hidayah kepada Allah. Maka jangan sampai bosan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Terus kita gelorakan kepada Allah, terus kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita dipermudah oleh Allah untuk menjalankan sisa kehidupan kita, selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, itulah sidang singkat yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib pribadi dan juga pada jamaah pada umumnya. Untuk itu mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha dekat dan Maha mengabulkan doa. Allahumma ja'alhum hajan mubarakan wa sa'yan maskuran wa danan magfuran wa tijaratan lan taburan. Ya Allah, jadikanlah mereka para jamaah haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, perdagangan yang tidak
tidak akan mengalami kerugian. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berikanlah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukkanlah kami dan lindungilah kami dari yang zalim dan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.